Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Zatmika. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian geografi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya beri waktu selama 5 detik. Jika kurang, bisa di-pause terlebih dahulu baru kawan-kawan melanjutkan video dari penjelasan kali ini. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengamati fenomena geografi. Fenomena geografi sendiri terbagi menjadi 5, yaitu, ada yang tahu sebelumnya? Oke, kita jelaskan dalam video kali ini saja ya. Yang pertama ada litosfer, yang kedua hidrosfer, yang ketiga atmosfer, yang keempat ada biosfer, yang kelima ada antroposfer. Nah, itu semua berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi sosial di permukaan bumi. Dan selanjutnya, jika kita ingin mengkaji tentang penelitian geografi, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada fenomena geografi fisik, dan yang kedua ada fenomena geografi sosial, yang dimana fenomena geografi fisik sendiri adalah suatu fenomena yang menjelaskan tentang pembentukan proses bumi, struktur batuan, dan yang lain-lain tentang permukaan fisik yang ada di bumi, lapisan-lapisan permukaan bumi dan lain-lain. Sedangkan fenomena geografi sosial adalah suatu fenomena yang menjelaskan tentang mobilitas penduduk, mobilitas masyarakat maksudnya, mobilitas masyarakat, kondisi penduduk, demografi, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan makhluk hidup, khususnya manusia. Setelah itu kita akan merumuskan pertanyaan dalam penelitian geografi. Karena jika kita ingin melakukan suatu penelitian, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai rumusan masalah. Dan dalam penelitian geografi sendiri ada beberapa rumusan atau langkah-langkah dalam merumuskan pertanyaan untuk penelitian geografi. Yang pertama, adanya data atau informasi. Di sini data tersebut haruslah valid. Karena jika kita ingin melakukan suatu penelitian, jika tidak ada informasi atau data, kita tidak dapat melakukan suatu penelitian. Dan yang kedua, adanya data dapat diperoleh melalui metode ilmiah. Datanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah adalah kita dapat memperoleh data tersebut dari karya tulis, dari referensi-referensi lain untuk memunculkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang baru. Dan yang ketiga, ada pemenuhan syarat orisinalitas, yang dimana pemenuhan syarat ini adalah supaya tidak ada plagiarisme atau plagiat pada penelitian-penelitian geografi dari sebelum-sebelumnya ataupun untuk kedepannya, karena dituntut untuk sangat original supaya berguna untuk kehidupan manusia nantinya atau penduduk di sekitar yang kita akan teliti. Dan selanjutnya ada memberi manfaat teoritik bagi ilmu pengetahuan. Dari penelitian yang sudah kita garap sebelumnya, kita akan memunculkan suatu teori-teori baru dan akhirnya berguna bagi kehidupan manusia. Dan selanjutnya ada menyangkut masalah isu yang sedang hangat. Masalah isu di sini adalah masalah-masalah tentang khususnya kegeografian seperti masalah tambang, masalah bencana, dan lain-lain. Kenapa masalah itu terjadi? Di mana masalah itu terjadi? Kapan masalah itu terjadi? Dan selanjutnya menyangkut tentang jawaban. Karena jika kita ingin merumuskan satu pertanyaan dalam penelitian, maka akan memunculkan jawaban. Dan kita harus mempunyai hipotesa terlebih dahulu untuk nantinya dibuat sebuah teoritik. Dan jawaban di sini harusnya kita sudah mengetahui terlebih dahulu sebelum masyarakat tahu. Maksudnya kita sebagai peneliti harus mengetahui tentang pertanyaan yang sudah kita buat. Dan
jawaban yang akan nantinya dijelaskan. Dan selanjutnya ada masalah yang diajukan. Setelah semuanya sudah selesai, maka tahap terakhir adalah masalah diajukan. Masalah A, B, dan C tentang pertambangan atau hal yang lainnya untuk penelitian geografi. Dan selanjutnya di sini ada mengumpulkan data penelitian geografi. Mengumpulkan data penelitian geografi ada 7 langkah. Yang pertama, observasi. Observasi, kita melakukan suatu pengamatan ke tempat yang akan kita teliti. Dan setelah melakukan pengamatan, kita melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar sebagai kita mempunyai data tentang kejadian atau hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat, karena masyarakat sudah mengetahui setiap harinya dan bagaimana itu bisa terjadi. Dengan wawancara kita dapat mengetahui informasi. Dan selanjutnya ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket sendiri kita buat terlebih dahulu untuk nantinya diberikan kepada masyarakat. Dan kita dapat memilih populasi yang akan diberikan suatu angka tersebut atau menggunakan sampel saja. Dan di sini kita mengisi atau membuat, maksudnya kita membuat angket untuk diberikan kepada masyarakat agar diisi gitu, yang nantinya mempunyai data tertulis juga. Dan setelah itu kita akan melakukan studi dokumenter. Studi dokumenter sendiri adalah kita melakukan studi tentang dokumentasi yang ada pada wilayah yang akan kita teliti. Dan yang selanjutnya adalah studi kepustakaan. Kita melakukan suatu studi dalam hal mencari informasi melalui karya tulis ilmiah dan tesis atau yang lain-lain yang berkaitan tentang kajian yang akan kita lakukan atau penelitian yang akan kita lakukan di lapangan. Dan selanjutnya, setelah studi dilakukan, kita langsung melakukan suatu pengukuran ke lapangan, yang hal ini dapat berguna karena jika kita tidak melakukan suatu datang atau kegiatan langsung ke lapangan, maka kita tidak akan tahu bagaimana kondisi lapangan aslinya atau sebenarnya. Karena dalam penelitian geografi diperlukan adanya seorang peneliti datang langsung ke lapangan. Dan yang selanjutnya ada implementasi foto udara. Implementasi foto udara sendiri menyangkut hal tentang citra foto, karena selain dibutuhkan untuk dokumentasi kita dalam penelitian, itu pun berguna untuk membuat peta penelitian. Dan selanjutnya ada mengolah data penelitian geografi. Ada berapa langkah? Ayo. Ada 4 langkah. Yang pertama ada editing, yang kedua ada coding, yang ketiga ada tabulasi data, yang terakhir ada pemetaan. Editing atau koreksi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan suatu data atau mengklarifikasi serta mengkoreksi data-data yang kita lakukan suatu pencaharian dalam penelitian geografi. Jika data-data ada yang salah, kita dapat mengolah kembali, lalu kita dapat mendapatkan data yang valid. Setelah data itu valid, langkah selanjutnya adalah coding. Coding adalah pemberian suatu kode kepada data-data yang sudah valid. Dan biasanya perubahan atau manipulasi terjadi dalam proses coding ini, yang dari awalnya huruf berubah menjadi angka atau bilangan. Dan selanjutnya ada tabulasi data. Tabulasi data adalah suatu proses atau kegiatan yang dimana dari data-data tersebut akan memunculkan jawaban secara statistik deskriptif. Itu sudah ada jawabannya. Dan jika sudah ada jawaban, kita langsung melakukan suatu pemetaan. Pemetaan tentang bagaimana jawaban yang akan kita peroleh dan juga di mana tempat yang diteliti. Oke, penjelasan kali ini sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan banyak penjelasan, karena
manusia tidak luput dari kesalahan. Dan semoga kawan-kawan yang dapat menonton atau kawan-kawan yang menonton video saya dapat melakukan studi literasi lebih jauh lagi. Cukupkan sekian, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke? Sampai berjumpa di video selanjutnya.